good morning everybody. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we study, it's better for us to pray according to your own beliefs. Kita berdoa dulu sebelum mulai memasuki materi. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, before we continue our lesson, I will remind you about the last lesson. Nah, jadi Miss akan mengulang sedikit dulu ya tentang pelajaran minggu lalu. Ya, we have already studied about things in bedroom. Ya, benda-benda yang ada di dalam kamar. Ya, and you have already made video and saw the things in your bedroom. Jadi anak-anak minggu lalu juga sudah membuat video ya, menunjukkan benda-benda yang ada di kamar masing-masing ya. There are 10 things in your bedroom. Ya, ada 10 benda yang ditunjukkan ke Miss ya, yang ada di kamar masing-masing. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk anak yang merasa belum mengumpulkan tugas ya, segera kirimkan ke Miss ya, karena Miss membutuhkan nilainya untuk diproses, karena minggu kedua bulan Maret itu kita sudah melaksanakan PTS ya. Masih ada juga yang malah dari semester 2 awal itu masih belum kirim ya. Miss harapkan ya anak-anak bisa mengirimkan ya tugasnya yang belum. Oke. There is a bed ya, ada kasur ya biasanya, and then cupboard, lamp ya, chair, door, floor, mat, wall, window ya, and so many things are there in our bedroom ya. Dan materi yang sebelumnya juga yaitu dibaca-baca lagi ya. We also study about fruit ya, some fruit, and then the verb ya, the opposite of verb ya, lawan kata dari kata kerja ya, seperti open ya. The opposite word open is close ya, and then start, ada come, ada take ya, semuanya sudah kita pelajari. Anak-anak baca ulang saja ya. Oke. Today ya, we study on unit 7 and unit 8. Jadi hari ini kita langsung belajar 2 bab ya, karena keterbatasan waktu, karena Miss itu pengen semua buku kita pakai dan semua materi kita pelajari ya. Nah, jadi mungkin kita nanti ambil yang inti-intinya aja dari 2 bab ini ya, karena di bab 7 ini ya, we study about the name of the day ya. Kita hanya mereview sebenarnya ya, kita hanya mengulang karena kita sudah pernah mempelajari tentang nama-nama hari ya sebelumnya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, di unit 7 ya, siswa mampu mengidentifikasi wacana yang berkaitan dengan topik nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Inggris ya. Dan di unit 8 itu tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami wacana yang berkaitan dengan topik tempat umum atau public places ya, tempat umum.
Nah, yang kita pelajari di LKS ini yaitu kompetensi dasarnya 3.6. Memahami nama-nama hari, bulan, nama tempat, dan bagian-bagian rumah. Ya. Terus KD 4.6-nya itu yang keterampilan ya. Kalau 3.6 itu pengetahuan. Keterampilannya mengucapkan secara lisan nama-nama hari dan bulan dengan lafal yang benar. Now, ya, open your book on page 3 di halaman 3 ya. LKS-nya. Nah, today is Monday, the first day of going to school. Do you know the day after Monday? Tuesday, isn't it? In this unit, we will talk about the name of the days and the months. Do you know how many months are there in a year? Let's learn the names of the day and the months together. Ya, jadi langsung kita baca saja ya nama-nama hari dan bulannya. Ya, now repeat after me. Ikuti setelah Miss. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oke, langsung kita lanjut. Months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, good, thank you. There are 7 days in a week. Ya, ada 7 hari dalam satu minggu ya. In Indonesia ya, Monday is the first day. Ya, hari Senin itu adalah hari pertama. But in English ya, di Inggris atau dalam bahasa Inggris ya, Sunday is the first day. Ya, Sunday itu adalah hari pertama. So Monday is the second day. Ya, dan seterusnya. Jadi hari Minggu itu hari pertama ya dalam bahasa Inggris ya. Di Inggris juga hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, sedangkan months ya, there are 12 months in a year. Ada 12 hari dalam ada 12 bulan dalam satu tahun ya. Antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu mirip ya. Jadi anak-anak sudah tahu lah ya untuk terjemahannya. Januari itu Januari, February ya. January is the first month ya. February is the second month. Jadi anak-anak harus tahu, intinya anak-anak harus bisa mengurutkan ya nama-nama hari ya, bisa mengurutkan, bisa melafalkan ya, dan harus bisa tahu ya urutannya itu, hafal ya nama-nama hari dalam bahasa Inggris, tidak hanya dalam bahasa Indonesia saja. Nah, jadi untuk penugasannya itu di KI 4 ya, 4.6. Jadi praktek ya, menyebutkan nama-nama hari dan bulan ya. Tugasnya ini seperti biasa ya, anak-anak membuat video. Jadi sebelum membuat video itu berlatih membacanya dulu, berlatih mengurutkannya dulu, baru nanti dibuatkan sebuah video ya, tidak melihat buku ya. Jadi menggunakan seragam sekolah, menyebutkan nama dan kelas ya, baru menyebutkan nama-nama hari dan nama-nama bulan, baru dikirim japri ke Miss. Nah, untuk penugasannya itu dikirimnya besok ya, karena hari ini sudah kepake ulangan. Jadi besok saja buat videonya. Miss tunggu sampai jam 10 malam ya.
Kecuali yang berhalangan atau yang sedang sakit itu bisa langsung konfirmasi ke Miss ya bahwa tugasnya nanti disusulkan. Nah, di sini ya ada penggunaan in dan on. Ya, penggunaan in dan on. Di situ in ya for digunakan ya, months ya bulan, terus year ya tahun, centuries abad ya, and long period ya. Long period itu dalam jangka waktu yang panjang, bisa juga digunakan ini tuh dalam musim ya. For example, in August menggunakan in summer ya pada musim panas ya. In 2020 pada tahun 2000 atau di tahun 2020. Sedangkan on itu digunakan untuk days dan date ya. On Monday, on Wednesday, on 6th March ya, on 20 December 2020. Jadi digunakan itu untuk hari dan tanggal. For example, we will meet each other again in summer. Nah, jadi ini tuh digunakan untuk bulan, tahun ya, centuries dan long period. Do you work on Sunday? On Sunday, jadi on itu digunakan untuk hari dan tanggal. Oke, kita lanjut di unit 8 ya, langsung ke unit 8. On page 12 ya, halaman 12. There are so many people at the stadium. They want to watch a football match. Have you ever watched a football match at a stadium? Stadium is one of public places. Have you ever visited a public place? In this unit, we will learn about some public places. Are you ready? Ready ya? Okay. You can see the picture ya for the meaning of the words ya. The first picture is market. Ya, market. Market means pasar. And then post office, kantor pos. Mosque, masjid. Church, gereja. Cinema, bioskop. Hospital, rumah sakit. Railway station, stasiun kereta api. And the last itu zoo ya. Zoo means kebun binatang. Nah, itu adalah public place ya, atau tempat umum. Nah, ini aja yang harus anak-anak pelajari. Ya, sudah jelas ya untuk penugasan hari ini itu speaking ya, menyebutkan nama-nama hari dan bulan. Nah, untuk MIT ya atau PTS nanti itu bentuk soalnya sama seperti yang anak-anak kerjakan hari ini. Jadi Miss latih dulu ya di ulangan hariannya, karena untuk PTS ini kita sudah menggunakan soal berbasis AKM ya, soal bernarasi ya. Jadi anak-anak berliterasi ya, membaca ya untuk menjawab soal ya, nanti dibantu dengan gambar-gambar ya. Jadi yang di bagian pertama itu multiple choice, pilihan ganda ya. Bagian kedua itu fill the blank ya, mengisi titik-titik ya, bisa 1 sampai 3 kata jawabannya. Nah, untuk yang bagian 3 ya, write answer with description, itu membuat menjawab dengan uraian ya. Misal tell about your favorite food misalnya. Jadi anak-anak menceritakan ya dalam bentuk paragraf ya. Untuk penilaian ya itu belum bisa otomatis muncul ya, karena harus dikoreksi secara manual
Ya, kalau untuk pilihan ganda bisa langsung keluar nilainya, tetapi untuk isian itu karena jawabannya berbeda-beda walaupun nanti intinya sama, ya, jadi harus dikoreksi satu per satu. Ya, jadi yang dipelajari itu di LKS ya dan di buku cetak ya. Kompetensi dasar yang diujikan itu yang sudah disebutkan tadi ya, 3.5 dan 3.6. 3.5 di buku cetak, 3.6-nya di buku LKS ya, dari bab 7 sampai bab 9 ya. Okay, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, keep healthy, and do your best.